Racikan Berita 1. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ada tokoh-tokoh, nanti kami mohon bisa memberikan dukungan dan pembelaan kepada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Intinya adalah bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Pak Roy Suryo, Pak Rismon Hasiolan dan yang lainnya ini bukan kepentingan pribadi beliau. Ini adalah kaitannya dengan kepentingan bangsa dan negara, tentang legasi kita sebagai sebuah negara yang tentu kita semua tidak ingin mewariskan sejarah kepada generasi selanjutnya bahwa kita pernah dipimpin oleh seorang presiden yang diduga ijazahnya palsu. Karena itu hari ini kita harus tuntaskan, jangan sampai aib ini kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Dan sebagai bangsa yang punya tanggung jawab, kita tentu saja harus bertanggung jawab menuntaskan kasus ini. Dan ada semacam statement dari sejumlah kalangan yang menyatakan bahwa Saudara Joko Widodo kan sudah selesai menjabat 2 periode menjadi presiden. Apa kaitannya ijazah ini masih terus dikutak-atik? Intinya bahwa kami ingin menegaskan bahwa sampai hari ini KUHP kita menetapkan bahwa memalsukan ijazah itu adalah sebuah kejahatan. Pidana. Jadi kita tidak boleh membiarkan kejahatan itu tanpa ada penegakan hukum. Sebab kalau kejahatan itu dilakukan oleh orang yang pernah menjabat kepala negara, berarti apa? Rakyat kecil pun akan mencontoh dan menganggap kejahatan itu suatu tindakan yang biasa. Jadi kita tidak sedang mempersoalkan periode yang sudah lalu, karena kita sebenarnya sedang menatap masa depan, dan masa depan itu harus kita bersihkan dari legasi bangsa yang besar ini pernah dipimpin oleh presiden yang diduga berijazah palsu. Dan tentu saja kita semua berterima kasih kepada Pak Roy Suryo, Pak Rismon Hasiolan dan yang lainnya, karena beliau-beliau ini mau menjadi martir. Dan terakhir justru ada temuan dari Pak Betor Suryadi, politisi PDIP, bahwa ternyata modus operandi pemalsuan itu dilakukan dengan apa? Mencetak di pasar pramuka. Maka ya patut diduga bahwa ternyata ijazah ini bukan dikeluarkan oleh UGM tapi dikeluarkan oleh UPP. Ya. Universitas Pasar Pramuka. Jadi itu pengantar dari saya, dan nanti mohon dukungan dari tokoh-tokoh sekalian. Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membersihkan legasi bahwa kita pernah dipimpin oleh presiden berijazah palsu. Itu saya pikir poin yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Khozinuddin sebagai koordinator tim pembelaan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Berikutnya kita ingin dengarkan update dari TPUA, dan kebetulan sudah hadir Bang Rizal Fadilah, beliau yang aktif melaporkan temuan-temuan baru ke Bareskrim Mabes Polri, dan sekaligus beliau kemarin juga dimintai keterangan di Polda Metro Jaya. Nah, mungkin akan disampaikan terkait dengan apa rencana selanjutnya dan apa info-info yang terbaru yang bisa kita dapatkan pada sore hari ini. Silakan Bang Rizal Fadilah. Terima kasih. Yang terakhir yaitu setelah adanya keputusan dari yang dibacakan di Tipidum Mabes Polri tentang penghentian penyelidikan, dan TPUA melakukan perlawanan atas pemberhentian penyelidikan itu, lalu sampai membuat surat keberatan dan mendesak agar diadakan gelar perkara khusus sesuai dengan Perkap Polri 6/2019. Dan responnya adalah bahwa akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu yang terus menjadi bahan TPUA untuk melakukan desakan kepada pihak Mabes Polri ya, untuk melanjutkan sampai kepada adanya gelar perkara khusus yang terbuka, yang independen, dan bisa didapatkan informasi ke ruang publik yang seluas-luasnya. Nah, di tengah proses itu tadi sebagai disampaikan oleh Pak Khozinuddin bahwa telah ditemukan satu hal, yaitu pembuatan ijazah palsu Joko Widodo ini di Pasar Pramuka, yang kemudian orang menyebutnya Universitas Pasar Pramuka. Berarti TPUA akan menindaklanjuti juga ini. Insya Allah dalam waktu dekat
hal-hal yang berkaitan dengan informasi pembuatan ijazah palsu di Pasar Pramuka ini, kita akan himpun dan kita akan jadikan bukti dan disampaikan ke pihak Mabes Polri. Dalam hal ini adalah Karowasidik yang sekarang sedang menangani masalah tersebut. Kita jadikan bukti nanti bahwa polisi harus bergerak cepat ke ruang Universitas Pasar Pramuka tersebut, dan pihak-pihak atau orang-orang yang disebut-sebutnya itu harus dilakukan pemeriksaan, dan mudah-mudahan itu diharapkan menjadi pintu masuk bagi terbongkarnya gitu kan dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang dibuat di Pasar Pramuka tersebut. Dan terakhir juga karena pengumuman Dirtipidum itu dianggap tidak benar, yang menyatakan bahwa identik sampai kepada framing asli, maka TPUA ya bersama dengan elemen-elemen perjuangan yang lainnya nanti akan mengadukan Dirtipidum ke Kadif Propam Mabes Polri atas delik obstruction of justice, bahwa yang dilakukan oleh Dirtipidum Brigjen Juhandani ini adalah perbuatan pidana. Nah, ini mudah-mudahan akan menjadi koreksi ke dalam Mabes Polri, dan itu menjadi perbaikan dan akhirnya bekerja secara serius, objektif, profesional sampai kepada proses pembuktian tentang ijazah palsu Joko Widodo. Saya kira ini poin pentingnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih Bang Rizal Fadilah. Update terbaru dari Bang Rizal Fadilah, saya pikir tadi penting yang disampaikan terkait akan adanya pelaporan ya yang terbaru soal Pasar Pramuka yang insya Allah Senin ya Bang Rizal ya, dari TPUA akan melaporkan kembali sebagai bukti temuan baru nanti di Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya kepada Bang Marwan Batubara, beliau adalah petisi 100 yang memang sejak dari dulu Pak Presiden mantan Presiden Joko Widodo juga sudah digugat berkali-kali untuk dimakzulkan ya. Dan hari ini tetap saja itu masih menjadi fokus utamanya. Silakan tanggapannya Bang Marwan. Ya, terima kasih Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama perlu dijelaskan ya kepada publik bahwa teman-teman aktivis atau yang dari TPUA maupun teman-teman advokat itu memang berangkat dari kasus Gus Dur dan Bambang Tri, begitu sampai sekarang menjadi bertambah yakin tentang palsunya ijazah Jokowi. Ya, jadi ini keyakinan masalahnya. Kita semakin yakin bahwa ijazah ini palsu. Sejak dulu sampai sekarang bertambah yakin lagi begitu. Ini satu hal yang perlu dicatat. Jadi soal keyakinan bukan menuduh. Ya, kalau tidak mau dituduh itu ijazahnya palsu, maka buktikan di pengadilan. Itu satu hal yang perlu kita ingat. Dan ini belum pernah terjadi pembuktian di pengadilan ini. Pengadilan yang pro justisia. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita sampaikan adalah bahwa menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang KIP nomor 14 2008, dikombinasikan dengan Undang-Undang Pemilu pasal 169, Undang-Undang nomor 7 2017. Jadi ketentuan dari kombinasi dua undang-undang ini itu merupakan hak publik untuk mendapatkan informasi yang sahih, yang benar. Salah satunya itu apa? Ijazah dari Jokowi waktu mendaftar menjadi pejabat publik, misalnya di Solo sebagai wali kota, atau di DKI sebagai gubernur, atau di KPU pusat sebagai presiden sampai 2 kali. Kan menyerahkan kopi ijazah, salah satunya dari UGM misalnya. Nah, ini tidak pernah bisa ditemukan bahwa ini asli atau tidak. Kenapa? Karena ijazah itu hilang.
di KPUD, di KPU, di KPU pusat. Ya, karena itu kembali tadi kepada ketentuan undang-undang, kita punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Ini tidak ada alasan untuk menolak. Ya, itu hal kedua yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disinggung oleh Mas Ozi dan juga Pak Rizal, bahwa makin ke belakang, makin terlihat ini berbagai kejanggalan atau fakta-fakta yang mengarah kepada kesimpulan bahwa ijazah ini sebetulnya sangat-sangat layak untuk dipertanyakan, alias ijazah ini sebenarnya palsu. Ya, misalnya Jokowi pernah menyebutkan pembimbingnya itu si Anu gitu kan. Ternyata begitu dicek bukan si Anu misalnya. Lalu tadi ada soal pembuatan di Pasar Pramuka. Lalu juga ada hal-hal lain ya yang saya kira yang bicara itu bukan orang sembarangan. Misalnya Roy Suryo itu pakar IT. Simon itu pakar soal yang kaitannya dengan masalah dokumentasi dan sebagainya. Ya, Bu Tifa itu juga sama. Nah, dengan mereka-mereka ini berbicara dan ini berlangsung sejak dulu sampai sekarang itu bertambah-tambah fakta-fakta atau bukti yang mengarah kepada kesimpulan bahwa ini palsu, ini terus berkembang. Ya, nah karena itu sangat-sangat tidak pantas ya bagi Polri untuk justru datang, Bareskrim terutama, datang dengan kesimpulan bahwa ini asli, ya, dan ini tadi saya sebut melanggar proses hukum pro justisia. Karena itulah kita semua mengajak semua elemen masyarakat untuk terus-menerus bersuara semakin kencang. Kenapa? Karena memang di satu sisi Jokowi ini diperkirakan ijazahnya palsu, lalu Jokowi ini coba terus berupaya untuk menutupi kepalsuan itu, lalu di sisi lain didukung pula oleh polisi yang justru menjadi bagian konspirasi dari kejahatan atau dugaan kejahatan ijazah palsu ini. Karena itulah mari kita sama-sama bersuara tanpa henti. Itu hal yang perlu kita ingat sama-sama. Nah, yang terakhir sekali saya juga mengingatkan kita bahwa kalau seandainya nanti terjadi proses pengadilan setelah digugat untuk adanya misalnya dilakukannya gelar perkara ulang, lalu kesimpulannya itu adalah bahwa ini nanti bisa dibawa ke pengadilan, ke MA melalui adanya tuntutan dari kejaksaan, misalnya seperti itu. Nah, kita harus wanti-wanti, harus hati-hati, harus mengingatkan yang namanya MA. Jangan mengulang proses hukum terhadap Bambang Tri dan Gus Nur. Kenapa? Karena Bambang Tri menggugat ke pengadilan di Solo tahun 2022 bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Lalu Bambang Tri bersama Gus Nur mengadakan diskusi podcast seperti ini. Ya. Nah, ternyata oleh pengadilan itu Bambang Tri justru yang diproses oleh pengadilan itu adalah tentang ujaran kebencian. Ya, tidak pernah ingin mengungkap bahwa sebetulnya yang pokok adalah dugaan ijazah palsu. Itu tidak pernah terjadi di pengadilan. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa pengadilan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur itu sudah melanggar prinsip hukum atau contempt the court istilahnya, ya, melakukan kejahatan. Ini yang namanya MA ini, pengadilan ini. Nah, jangan sampai nanti apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur ini diulang untuk siapa? Untuk teman-teman kita yang 5 misalnya. Minimal itu 5 orang. Belum lagi nanti bisa saja menjerat yang lain-lain sepanjang itu bicara ijazah palsu karena sudah ada presidennya. Mereka bisa merujuk ya bagi MA ini
sikapnya bisa karena diintervensi, ya, ditekan, bisa juga karena memang ingin cari aman sehingga merujuk kepada putusan yang salah, sehingga ujungnya bisa saja tidak pernah terjadi yang namanya proses pembuktian di pengadilan tentang palsu tidaknya ijazah Jokowi, tapi yang ada adalah pengadilan terhadap 5 teman kita, ya, 4 atau 5, ya, terutama itu Pak Rizal, Bu Tifa, Simon, dan juga Roy Suryo. Nah, itulah sebabnya kita menghimbau yang namanya Pak Prabowo, ya, terutama ini sebagai pemimpin tertinggi dan membawahi Polri, itu mengingatkan yang namanya Sigit. Kapolri itu jangan justru bekerja untuk Jokowi, tapi bekerja untuk rakyat. Itu satu hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua, bahwa Prabowo katanya pro hukum, pro keadilan. Maka perlu dijaga ini yang namanya hakim-hakim dengan menaikkan gaji-gaji hakim itu menjadi naik 280%. Nah, jangan sampai nanti ini Prabowo sudah menaikkan, hakim-hakimnya itu masih saja tunduk kepada kepentingan oligarki, kepentingan Jokowi. Nah, itulah saya kira hal-hal yang ingin saya sampaikan. Tapi intinya mari kita terus berjuang supaya kasus Jokowi ini kalau memang asli silakan buktikan. Tapi karena kita yakin bahwa ini memang palsu, ya ini juga kita ingin ada ketetapan hukumnya. Kemudian yang kedua, kita minta Pak Prabowo juga, ya jangan main-main, jangan justru tunduk kepada oligarki, kepada Jokowi, dan tidak peduli dengan kasus ini. Karena biar bagaimana, kalau Anda terus bersikap tidak kredibel, ya kredibilitas Anda itu makin lama makin digrogoti oleh oligarki, maka kepercayaan publik kepada Anda akan berkurang. Saya kira Pak Prabowo harus mencamkan ini. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Bang Marwan, langsung saja mungkin Pak Ripto sebagai purnawirawan sekaligus pengamat intelijen bisa memberikan pandangannya terkait kasus ini. Pak Ripto, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang sekarang sedang bergulir, yang disebut Jokowi ijazah palsu, itu sudah menjadi opini yang sudah bergulir, sudah menjadi opini yang dianggap menjadi keyakinan masyarakat bahwa ini palsu. Terlepas dari keyakinan ini benar apa tidak nantinya, tapi kalau keyakinan masyarakat sudah begitu meluas, apalagi sudah menjadi kebenaran, maka rakyat hanya bisa memberikan sanksi moral, sanksi sosial kepada Jokowi dan keluarganya, dan bisa macam-macam yang diambil. Hanya itu yang barangkali bisa dilakukan oleh masyarakat dan rakyat yang sadar atas semua kepalsuan yang dilakukan oleh Jokowi palsu ini. Oleh karena itu, menurut saya, mari kita bangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan aksi sosial, aksi moral, aksi memberikan sanksi kepada ijazah palsu yang dilakukan oleh Jokowi, yang sudah menjadi opini masyarakat, menjadi keyakinan masyarakat, menjadi dianggap menjadi kebenaran. Oleh karena itu, hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ripto. Karena ini waktu, teman-teman, langsung saja ke Pak Narko. Mungkin sekaligus Pak Narko memberikan penegasan terkait apa yang kemarin dideklarasikan oleh para purnawirawan, ya, selain dari ijazah palsu. Silakan Pak Narko. Kenapa sampai ke sini? Update-nya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dengan kesempatan saya untuk bicara sore ini. Saudara-saudara sekalian, masalah ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bukan masalah rumit untuk menyelidikinya. Bukan masalah rumit. Kalau saya diberi kekuasaan penuh
untuk menangani. Saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat. Tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang gak punya malu. Gak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara. Tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu. Ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Tadi udah dijelaskan. Dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta, sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu gitu. Jadi pada kesempatan ini saya singgung, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan. Asal aparat mau jujur. Dan punya malu. Dan punya malu. Ya, dan punya malu. Dan pada kesempatan ini saya katakan kepada aparat yang menyusul, dalam hari ini Polri, cobalah kau jujur. Cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja gak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PTIK sampai ke Sespati dan segala macam. Gak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Dan aparat polisi ini punya kekuatan, punya organisasi, punya ilmu cukup. Tapi karena tidak punya etikat baik, nggak selesai sampai sekarang. Dan pada kesempatan ini juga bukan hanya polisi atau Polri, lewat Kapolrinya juga kepada Presiden Prabowo. Bapak di mana? Pak Presiden. Kalau rakyat ribut nih bukan karena rakyat ribut, tapi rakyat sudah 10 tahun ditipu sama manusia namanya Jokowi. Kalau ditipu, kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini dia ngerusak rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang, dia kan sekarang udah gak punya presiden. Oh, dia harus bertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Betul sekali. Dia harus bertanggungjawabkan itu. Dan sekarang yang berkuasa adalah Pak Presiden Prabowo. Bapak di mana? Gak dengar ini. Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang nggak punya ketegasan. Dan jangan tuduh kami rakyat yang bikin ribut dan bikin gaduh. Ini semua gaduh karena pemerintah nggak jelas. Dalam hari ini pemerintahnya Presiden Prabowo. Mudah, ini bukan masalah sulit. Saya tahu ada kekuatan besar melindungi Jokowi. Baik itu namanya bekas jenderal TNI dan Polri, baik itu profesor doktor, saya tahu melindungi. Karena dia tahu kalau Jokowi terbukti penipu, dia juga akan terangkat. Tapi, Pak, bapak-bapak yang saya katakan tadi jadi begundala Jokowi. Pak, bapak itu punya malu nggak? Saya himbau sini, keluarga dari bapak pelindungnya ini. Malu nggak? Kalau punya pimpinan rumah tangga penipu juga. Kau makan lagi hasilnya dari hasil menipu itu. Itu di dunia. Di akhirat kita lihat nanti. Kita ketemu di akhirat bareng-bareng semuanya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Masalah sederhana mudah dipersulit karena banyaknya manusia busuk. Saya bilang yang busuk itu bukan hanya Jokowi, pelindung-pelindung dia itu, yang saya kata-kata tadi, ada mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi, profesor doktor, itu lebih busuk lagi. Nah karena itu mulai sekarang ini sadarlah, sadar kau, dan coba hidupkan lagi, bangunkan lagi rasa malumu. Udah cukup puas kok kau di dunia 10 tahun ini, kurang.
Saya nggak bisa jawab itu. Tapi pada kesempatan ini saya yang mengimbau, saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit, sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Kapolri ngelawan, bukan ganti, gantung. 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 Itu Reza, itu yang saya katakan. Jadi pada masyarakat, jangan terkecoh dengan omongan-omongan begundal pendukungnya Jokowi busuk ini. Dia bukan hanya soal ijazah, tapi dia udah ngerusak bangsa ini 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kalau masih ada yang bilang, oh dia hebat, ya kita ketemulah, kita diskusi di mana hebatnya Jokowi dibandingkan presiden sebelumnya. Itulah yang biasa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan rakyat mengerti kenapa kita berbicara masalah ijazah Jokowi. Karena ini orang sudah menipu kita dan merusak bangsa. Dan sekarang dia sedang menurunkan kerusakan kepada anaknya yang cuma lulus SMP jadi wakil presiden. Nah, ini kalau dibiarkan bahaya buat anak cucu kita dan untuk kelangsungan NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir sangat jelas tadi apa yang disampaikan Pak Narko, tidak perlu dijelaskan lagi. Berikutnya kita ke Pak Ismet sebagai pengamat sosial, dan seperti yang kita tahu ada satu nama baru yang dugaannya terlibat, yaitu Pak Paiman Raharjo ya. Dugaannya juga dia mempunyai percetakan di daerah Universitas Pasar Pramuka. Dan silakan tanggapannya Pak Ismet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat saja, persoalan kasus ijazah palsu Jokowi ini merupakan ujian bagi bangsa dan negara serta rakyat Indonesia seluruhnya. Ini adalah soal integritas sebuah bangsa. Ya, ini soal kredibilitas bangsa dan moral sebuah negara. Jadi Mabes Polri ya teruji juga dengan kasus ini, apakah benar-benar sebagai aparat yang tegak lurus untuk menegakkan keadilan dan membongkar kasus yang sangat memalukan bangsa dan negara. Ya, ini harus menjadi sebuah ujian yang harus dilewati oleh bangsa dan negara ini agar ini tidak bisa menjadi warisan hitam ya, dalam sejarah berbangsa dan bernegara. Jadi kami ya, saya berharap sebagai bagian dari rakyat Indonesia meminta kepada Mabes Polri untuk tegak lurus berdasarkan hati nurani, kejujuran untuk membongkar semua ini agar kita bukan menjadi bangsa yang melegasi sebuah kebohongan dan ketidakjujuran. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismet. Berikutnya Pak Samsir. Beliau adalah salah satu anggota dari tim pembela aktivis dan akademi ya. Akademisi dan aktivis. Silakan Bang Samsir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah banyak disampaikan mengenai ijazah palsu Jokowi. Ijazah itu hanya sekedar sertifikat bagi orang yang telah mempunyai titel setelah dia menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Dalam proses pembuktian, dari sini belum pembuktian ya, proses hukum menuju ke kita untuk mengetahui, ya, di sini beberapa teman kita sudah mulai diperiksa, baik itu diperiksa di Mabes Polri maupun di Polda. Tapi yang di Mabes Polri itu adalah berupa pemeriksaan yang dilakukan oleh Bareskrim terhadap dugaan ijazah Jokowi. Di sini tentunya kalau kita ke belakang, ijazah itu didapat setelah melewati proses ujian skripsi.
Sebelum itu ada proses pendidikan, kemudian ada KKN, kemudian juga sampai kepada pendaftaran dan orang-orang yang telah masuk dapat diterima di perguruan tinggi tersebut. Sampai saat ini, ke belakang tersebut itu sudah membuktikan semua yang ditemukan oleh teman-teman, baik itu para peneliti maupun di luar itu, membuktikan bahwa apa yang menyebabkan saudara Joko Widodo itu mempunyai ijazah itu tidak terbukti, karena memang semuanya itu didapatkan itu tidak sesuai sebagai seorang untuk mendapatkan ijazah. Tapi dibalik itu semua, proses untuk pembuktian ini sebagai penegak hukum, kami merasa betul-betul terpanggil untuk mempertanggungjawabkan kepada generasi berikutnya, anak cucu kita nanti. Mereka akan bertanya, kenapa negara Indonesia yang kaya raya dengan 17.000 pulau, dengan kekayaan yang luar biasa di dunia diakui, baik itu kekayaan alam maupun kekayaan hayati yang ada di Indonesia, tapi kita mempunyai hutang yang begitu banyak. Mereka kita tinggalkan hutang yang begitu besar. Dan pulau-pulau yang banyak masyarakat itu sudah tidak lagi dimiliki oleh mereka. Mereka hanya menjadi beban buat mereka untuk mengurus negara yang begitu besar ini. Jadi disinilah kami sebagai penegak hukum melihat kalau proses untuk pembuktian ijazah Jokowi ini yang kita memang dari awal sudah kita ketahui ini palsu memang, tapi memang proses mengajak untuk pembuktian ini, kalau nanti kita bisa memberikan legasi kepada masyarakat, terutama anak cucu kita, kalau kita selama 10 tahun atau lebih dari itu pernah jadi gubernur, pernah jadi wali kota, mereka tahu kalau orang yang pernah menjadi pemimpin tersebut adalah orang yang benar-benar menipu dalam arti dan jati dirinya saja dia tidak bisa membuktikan, jati dirinya aja adalah palsu, sehingga mereka nanti paham. Ini tentunya buat mereka ke depan dalam proses kehidupan anak cucu kita nanti. Mereka akan belajar dari kita-kita ini. Setelah mereka tahu, oh ternyata dulu orang tua mereka pernah menghadapi seorang pemimpin besar, pemimpin negara, tapi adalah orang yang menipu rakyatnya, sehingga mereka juga pertama mereka jadi paham apa yang telah terjadi pada mereka nanti. Kemudian yang kedua tentunya menjadi kesempatan buat mereka untuk belajar dari apa yang telah mereka dapati dan dapat informasinya dari orang tuanya, sehingga kejadian ini tidak terulang lagi. Mudah-mudahan ini yang bisa menolong kita dan dalam menyampaikan kepada anak cucu kita, dan juga pelajaran buat anak cucu kita ke depan, sehingga mereka bisa mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan undang-undang dasar kita, untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat, yang kemakmuran bagi rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The last ini adalah Sri Kandi dari Presiden Aliansi Rakyat Menggugat. Saya pikir singkat, padat, dan jelas, Bu Menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah orang yang kita dari Mak-Mak, wakil Mak-Mak. Kami memang dari awal tidak pernah percaya kepada Jokowi. Kita dari mulai Jokowi berkuasa, kami yang sudah mempunyai Jokowi ini memang harus mundur pada saat itu ya, masih berkuasa ya. Karena kita melihat kebijaksanaannya banyak yang amburadul, yang banyak dia membangun dengan nilai rupiah yang besar, yang akhirnya bangunan tersebut menjadi terbengkalai, yang menyebabkan akhirnya menumpuknya hutang, kemudian tidak berpihaknya Jokowi kepada anak bangsa sendiri, dia lebih mementingkan kepada anak bangsa lain ya. Itu yang menyebabkan akhirnya kami bertanya, ini presiden ini sebetulnya pintar apa bodoh ya? Kenapa dia selalu membuat suatu kebijakan yang ujungnya membuat kami rakyat itu akhirnya menjadi sengsara. Dari situlah kemudian saya juga yang mengikuti sidang ijazah palsu dari 3 tahun yang lalu.
Yang saya pikir benar katanya Pak Narko, kalau sebetulnya ijazah palsu ini adalah hal yang sepele, ya. Apa sih susahnya kita itu menunjukkan ijazah kita? Jangan, aku tahu kalau misalnya dari pihak Jokowi sendiri bilang ini menyangkut hak asasi manusia. Lah, kami sebagai rakyat, kami juga berhak untuk menuntut mantan presiden yang sudah membuat segala macam kerusakan untuk membuktikan ijazahnya dia. Jadi seperti itu. Dan kepada Bapak polisi dan aparat keamanan ya, di sini memang sedang diuji di mana kalian berdiri. Semakin kalian keras, semakin kalian represif kepada kami yang memang menginginkan satu kejujuran, di situ kami tahu kalau jalan kami sudah benar. Semakin Anda represif kepada kami, semakin Anda juga apapun akan Anda ambil untuk mengkriminalisasi kami, tapi untuk kami itu adalah jalan kebenaran. Jalan kami sudah benar. Itu dari saya, dan sekali lagi kami juga percaya Indonesia akan lebih bagus dengan ditangkap dan diadilinya Jokowi. Amin. Juga maklumannya Gibran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statementnya adalah Indonesia akan semakin lebih bagus apabila Pak Jokowi ditangkap dan diadili. Kemudian yang kedua tadi apa? Makzulkan Gibran. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.